Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu Nurul. Bu Nurul bagaimana? Alhamdulillah saya baik-baik juga. Pak Yudi, hari ini jadwal kita apa ya? Oh, iya ya. Supervisi ya, Bu? Iya betul, syukurlah Pak Yudi masih ingat. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita mau melaksanakan supervisi akademik. Bagaimana Pak Yudi, sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Kalau begitu, pada supervisi akademik kali ini, apa kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Pak Yudi? Oke, baiklah. Di coaching kan ada 3 kompetensi ya, Bu ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Iya, betul. Saya itu tertarik sama pertanyaan yang berbobot, Bu. Soalnya saya agak kurang di situ. Oke, baik. Jadi, kali ini Pak Yudi ingin meningkatkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, Bu Nurul. Menurut Pak Yudi, saat ini dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Yudi ada di angka berapa? Kalau dihitung dari 1 sampai 10, mungkin saya ada di posisi berapa? 5, Bu Nurul. Baik, saat ini Pak Yudi merasa masih ada di posisi 5 terkait kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian setelah supervisi ini Pak Yudi mengharapkan meningkat ke angka berapa? Saya tidak muluk-muluk dalam hal peningkatan kompetensi ini karena sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Mungkin angka 7 sudah cukup bagi saya, Bu Nurul. Baik, menurut Pak Yudi, indikator keberhasilan bahwasannya Pak Yudi itu sudah meningkat dari angka 5 ke angka 7 itu seperti apa? Indikator keberhasilan dalam pertanyaan berbobot ini, ketika saya menyampaikan pertanyaan, kunci akan terbuka pikirannya untuk membuat solusi-solusi tentang permasalahannya. Apa rencana Pak Yudi untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Rencana saya, persiapan saya ya Bu ya. Iya. Saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbaik dari saya untuk kunci nanti. Jadi Pak Yudi sudah menyiapkan banyak pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada Koci ya? Ya. Adakah orang yang dapat membantu Pak Yudi? Oh, dalam hal pertanyaan berbobot ini ada teman saya Bu ya, di sekolah, dia guru senior. Saya rasa dia cukup mampu dan berbakat dalam hal melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Baik Pak Yudi. Pak Yudi, saya mohon izin nanti ketika Pak Yudi melaksanakan coaching, saya akan mengamati dan memberikan penilaian. Apakah Pak Yudi bersedia? Ya, saya bersedia Bu Nurul. Baik, kalau begitu saya persilakan Pak Yudi untuk melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Nurul. Ya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Yudi. Gimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah. Meski kurang nyaman ya, tapi gimana ya? Dibikin senyaman-nyamannya lah, gitu. Nyaman, nggak nyaman yang dinyaman-nyamanin, kira-kira seperti itu Pak Yudi. Maksudnya nyaman dinyaman-nyamanin bagaimana itu Bu? Iya, sebenarnya
gimana ya? Fit sebenarnya mau sharing ke Pak Yudi tepatnya ya. Ada sedikit permasalahan di sekolahannya Fit gitu ya. Eh, dengan teman sejawat gitu. Tapi Pit nggak tahu titik permasalahannya dia ke Pit itu seperti apa gini. Awalnya Pit gini, untuk di CGP ini ya, kan kita ngikutin semua tuh di sekolah, disuruh di istilahnya di inilah sama kepala sekolah buat ikut gitu kan. Jadi Pit kan punya sedikit permasalahan, yaitu di kondisi fisik Pit lagi apa lagi sakit gitu, adalah sakit serius gitu kan. Jadi salah satu teman sejawat ini itu dari dulu gitu dengan sakit yang Pit miliki ya Pak Yudik ya, dengan sakit ya dibilang serius sih, Iya. emang sangat serius karena memang Pit lagi mempertaruhkan nyawa gitu. Jadi gimana ya, Pit itu selalu di justice Jadi gitu. Bu Fitri sekarang dalam keadaan tidak sehat. Iya, ada penyakit serius, mereka mengetahui semua gitu, tapi kalau yang lain mendukung gitu dengan sakit yang Pit miliki kan. Jadi yang salah satu teman Pit ini itu selalu menjustis Pit dengan kekurangan tadi ya, cobaan dari Allah. Pit rasa itu sebuah nikmat ya Pak Yudi ya. Tapi dia menganggap itu sebuah apa gitu, sebuah rintangan di mana Pit di situ nggak boleh gimana, nggak boleh berinovasi gitu. Kenapa kamu, mana bisa kamu seperti itu? Kamu kan sakit, bentar lagi juga kamu ini. Kalau kamu paksain juga ntar lagi kamu dirawat untuk beberapa bulan gitu kan. Jadi seolah-olah itu apa yang ingin Pit kembangkan di diri Pit itu, mendengar ocehan salah satu individu itu tadi, kadang mental Pit itu down gitu. Istilahnya gini, dia itu kepit di depan baik, nanti di belakang gitu omongannya itu nggak enak gitu, yang bikin mental Pit down. Kira-kira seperti itu Pak Yundi. Oh ya, jadi kita akan membicarakan tentang Fitri yang sakit, ataukah kita akan membicarakan teman Bu Fitri yang agak negatif thinking kepada Bu Fitri? Mungkin lebih ke teman Pit Bagaimana Bu tadi, Fitri? kalau mungkin lebih ke ininya ya Pak Yudi ya, ke teman Pit yang suka menjustis tadi Pak Yudi. Kalau untuk penyakit insya Allah Pit ya, Pit pasrah gitu, berarti Allah sayang ke Pit. Yang jadi permasalahan yaitu di lembaga tadi kan, dengan salah satu individu tadi, apa yang ingin Pit kembangkan, apa yang ingin Pit bagi gitu kan, tapi kadang karena Ipit di labeling tadi ya, si pesakitan mana bisa berkreasi gitu kan. Bentar lagi juga kakinya gini, bentar lagi juga ininya begini gitu kan. Jadi intinya itu terjadi down gitu, walaupun hanya satu orang yang berbicara seperti itu, dan di satu lembaga itu luar biasa itu Pak Yudi. Ya, Fitri. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini, kita fokuskan kepada teman Bu Fitri yang agak negatif thinking kepada Bu Fitri ya. Iya, iya. Selanjutnya, apakah Bu Fitri dalam hal kata-katanya temannya itu, apakah Bu Fitri merasa sakit hati atau bagaimana? Kalau sakit hati sih enggak ya Pak, tapi apa ya, lebih ke sedih gitu. Kenapa di saat teman-teman yang lain bisa ngedukung, kepala sekolah aja ngedukung, tetapi dia tanpa alasan selalu menjatuhkan mental Pit gitu, di mana Pit nggak bisa berinovasi gitu. Menurut Bu Fitri, apakah kata-kata dukungan yang membuat Bu Fitri bisa bangkit semangatnya dalam menghadapi sakitnya Bu Fitri, atau Bu Fitri bisa semangat di sekolah itu? Iya, mungkin lebih ke sebuah motivasi ya Pak, di mana penyakit yang Pit miliki itu bukan sebuah halangan gitu, bukan sebuah hambatan untuk kita tumbuh, untuk kita berkembang. Jadi walaupun Pit minus di sini, tetapi dengan berkolaborasi mungkin bahu membahu ya, dengan kelemahan Pit mungkin
kita bisa sama-sama memajukan sekolah, sama-sama mendidik anak bangsa gitu. Apalagi dengan kegiatan di PGP ini banyak ilmu yang kita dapat. Jadi apa yang Pit dapat di sini juga bisa Pit share ke dia gitu, Pak. Nggak ke teman-teman yang lain aja gitu. Jadi sebuah motivasi lah. Jangan yang melemahkan. Intinya saling bisa berkolaborasi itu, Pak Yudi. Iya. Selanjutnya saya ingin tahu rencana Bu Fitri dalam membuat teman Bu Fitri itu bersimpati lah kepada Bu Fitri. Bagaimana rencana ke depannya? Ya mungkin akan melakukan pendekatan ke individu yang seperti itu tadi ya Pak. Pit akan bicara dari hati ke hati ke dia. Misalnya kenapa dia begitu ke Pit gitu kan. Kenapa dia selalu menjustis gitu. Mungkin ada permasalahan mungkin yang nggak bisa diungkapkan di depan teman-teman atau di kepala lembaga, kepala sekolah, mungkin seperti itu Pak Yudi. Jadi akan melakukan pendekatan dulu, bertanya dulu ke individu ini permasalahannya seperti apa, gitu Pak Yudi. Ya, jadi sebenarnya Bu Fitri akan melakukan pendekatan yang lebih dari hati ke hati kan Bu? Apakah ada permasalahan pribadi mungkin yang di luar pengetahuan Pit mungkin Pit ada menyinggung perasaan dia sehingga dia bisa berpikiran seperti itu ke Pit gitu. Ya, asumsi Pit gitu ya Pak ya. Tetapi secara kalau kedinasan ya Pit rasanya nggak punya masalah dengan dia gitu Pak. Malahan Pit intinya Pit selalu care dengan apapun gitu. Saya rasa solusi yang ditemukan oleh Bu Fitri itu baik, sangat baik malah, karena Bu Fitri kan juga tidak ingin keharmonisan di sekolahnya rusak kan. Jadi lebih baik melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada teman Bu Fitri tersebut. Selanjutnya kira-kira nih Bu, jangka waktunya kapan mau dilakukan? Kira-kira? Mungkin secepatnya Pak Yudi, ya secepatnya. Mungkin besok Insya Allah itu ya Pit ada jam kosong. Dan kebetulan juga dia Pit lihat di jadwalnya juga ada jam kosongnya gitu. Jadi Pit akan bertanya langsung ke dia, mungkin dengan mengajaknya makan keluar gitu kan, biar yang lain juga nggak kepikiran yang macam-macam. Kenapa kok tiba-tiba Uni ini ngomong serius sama ini? Mungkin dengan ngobrol santai dia jadi nggak tegang gitu. Jadi dengan melakukan pendekatan, kemudian sedikit bagaimana membuka diri ke dia, mungkin apa permasalahannya dia kepit mungkin bisa dituntaskan di situ ya Pak ya. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, iya Bu Fitri. Saya juga ingin tahu nih apa ukuran keberhasilan rencana Ibu nanti. Ya, intinya semua kita di sekolah ya bisa berkolaborasi lah dengan yang lain ya, bisa saling mendukung. Jadi walaupun dengan kelemahan teman ya, jangan dijadikan itu sebuah penghalang gitu ya. Jadi intinya kita harus saling mendukung lah dalam satu lembaga, apapun kegiatan, apapun yang bisa kita kembangkan gitu. Kalau yang untuk guru-guru yang lain, alhamdulillah ya Pak Yudi ya udah bisa Pit rangkul gitu kan. Cuman satu individu ini aja gitu. Baiklah Bu Fitri, saya sudah mendengar. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Itu kan plan A ya. Nanti apakah ketika solusi A itu tidak berhasil, apakah ada solusi lain dari? Mungkin Pit akan minta pendapat juga ke kepala sekolah ya.
sebagai atasan Pit, gimana baiknya lagi. Mungkin lebih di detail lagi lah permasalahannya dia ke Pit itu sebenarnya apa, sehingga dia membuat dia selalu menjustis Pit. Mungkin Pit akan meminta pendapat dulu ke kepala sekolah ya. Kalau ada waktu ya mungkin bisa dipertemukan dua-duanya, bisa biar permasalahannya dia ke Pit itu bisa Pit tahu gitu kan. Itu yang terbayang oleh Pit plan B-nya gitu kan. Iya Bu Fitri. Jadi Bu Fitri punya dua plan. A, dekati dari hatinya, ya. Yang kedua, meminta bantuan kepala sekolahnya. Iya. Saya kira solusi-solusi itu menurut saya sudah terbaik. Tinggal pelaksanaannya. Iya. Pelaksanaannya nanti bagaimana, Bu Fitri? Mungkin kalau ada waktu Bu Fitri bisa memberi apa ya? Memberikan informasi kepada saya. Soalnya saya juga tertarik dengan solusi-solusi itu, Bu Fitri. Saya rasa percakapan ini saya akhiri di sini. Saya terima kasih sekali sama Bu Fitri atas waktunya yang telah Bu Fitri berikan kepada saya. Saya dapat ilmu yang banyak dari Bu Fitri dan semoga solusi yang Bu Fitri sampaikan tadi dapat terwujud dan berhasil. Ya, saya juga terima kasih kepada Pak Yudi ya, dengan sharing ke Pak Yudi itu permasalahan yang kita hadapi itu sedikit ini membuka diri gitu, bisa lebih apa tahu bagaimana kedepannya dengan dia, bagaimana bisa merangkul si individu A ini tadi, seperti itu Pak Yudi. Baiklah, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum, tetap semangat. Nah, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Pak Yudi. Yeah. Tadi di awal Pak Yudi sudah menyampaikan bahwasannya tujuan supervisi akademik kali ini Pak Yudi ingin meningkatkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Apakah menurut Pak Yudi sudah tercapai? Menurut saya mungkin setengah tercapai, Bu. Mungkin kalau skalanya mungkin nggak sampai yang saya harapkan lah. Itu Bu Nurul. Baik, kalau tadi target Pak Yudi naik ke angka 7 ya, dari angka 5. Iya. Kalau menurut Pak Yudi setelah coaching tadi, berarti tidak sampai ke angka 7 begitu ya? Iya, perkiraan saya seperti itu. Ada di posisi 6 kah? Iya, 6 kayaknya. Menurut Pak Yudi, apa yang perlu diperbaiki terkait rencana Pak Yudi sebelumnya? Menurut saya yang perlu diperbaiki adalah ya pertanyaan-pertanyaan saya, karena mungkin ada banyak faktor menjadi kendala di sini karena kita menggunakan daring seperti ini, saya kurang mendengar, jadi nggak keluar pertanyaan berbobotnya, Bu. Oh, seperti itu. Jadi mungkin masih perlu ditingkatkan lagi ya, karena kendala koneksi yang tidak stabil. Mungkin kalau bertemu secara langsung akan lebih meningkat dan mencapai target begitu ya Pak ya? Siap, ya seperti itu. Kalau begitu dari coaching tadi, hal positif apa yang Pak Yudi dapatkan? Hal positif yang saya dapatkan adalah bahwa sesuatu yang apa ya, dari Bu Fitri tadi, beliau dalam keadaan tidak sehat, dia masih semangat dan dia masih mau merangkul temannya yang negatif thinking kepada Bu Fitri yang tadi saya coaching tadi itu. Ini adalah pelajaran berharga bagi saya dan membuat saya terbuka hati bahwa orang sakit itu jangan diremehkan, seperti itu. Baik, seperti itu ya, hal positif yang Pak Yudi dapatkan. Kemudian Pak Yudi, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya selama Pak Yudi melakukan coaching tadi? Silakan, saya tunggu-tunggu itu. Baik, begini Pak Yudi, menurut saya walaupun memang tidak tercapai secara maksimal
kompetensi Pak Yudi sesuai harapan tadi, namun menurut saya dalam proses coaching tadi Pak Yudi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot kepada Koci, sehingga betul Koci dapat merasa terbantu dan menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu, Pak Yudi juga membantu memberikan pertanyaan agar Koci itu mampu mengantisipasi ketika menghadapi kendala pada saat melaksanakan rencana aksi. Dan menurut saya, hal itu adalah suatu peningkatan yang bagus daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan nanti pada coaching berikutnya Pak Yudi lebih meningkat lagi, terutama kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Amin. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan lagi, apa rencana Bapak untuk meningkatkan lagi kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot? Jika hari ini masih ada di posisi 6, kemudian ke depannya supaya Bapak bisa meningkat ke angka 7, 8, 9, atau bahkan 10. Saya rasa pertanyaan berbobot itu harus disesuaikan dengan kemampuan saya, Bu, dalam hal berkomunikasi. Mungkin saya akan belajar lagi membaca buku atau artikel-artikel yang bisa meningkatkan kompetensi saya dalam hal bertanya berbobot itu. Sudah itu, Bu. Jadi rencana Pak Yudi akan memperbanyak referensi ya? Ya. Bagaimana caranya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu? Iya, Bu Nurul. Baik Pak Yudi, kalau begitu saya cukupkan sekian untuk supervisi akademik ini. Mudah-mudahan rencana yang sudah ada itu dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan. Terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan waktu dan memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan supervisi akademik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.